Sebelum penyegelan, perwakilan warga dan pengurus jemaat melakukan diskusi selama kurang lebih 2 jam. Dalam pertemuan tersebut, warga meminta agar rumah doa ditutup permanen dan tidak digunakan untuk aktivitas apapun, termasuk penggunaan listrik di dalam bangunan. Satpol PP kemudian menyegel bangunan karena belum memiliki persetujuan bangunan gedung. Pintu bangunan dikunci, aktivitas dihentikan, dan seluruh barang seperti kursi, meja, serta perlengkapan ibadah dikeluarkan dari dalam rumah doa. Proses penyegelan sempat berlangsung tegang karena warga menganggap segel berupa stiker belum cukup. Untuk memastikan tidak ada pelanggaran, pengurus jemaat menandatangani surat pernyataan bermeterai. Di sisi lain, pihak jemaat menyatakan telah mengurus izin PBG sejak tahun 2023, namun hingga kini belum mendapat kepastian. Bapak, sudah saya ingatkan berkali-kali ya, kenapa masih dipakai tempat ibadah ini? Memangnya kalian serasa peraturan di sini tidak berlaku? Kami memahami keberatan para warga, tetapi kami di sini hanya ingin beribadah dengan tenang dan damai. Alasan saja Bapak, dari dulu Bapak bilang proses. Tadi sampai sekarang nggak ada kejelasan satupun di sini. Tidak seperti itu. Tapi kami berusaha memenuhi persyaratan yang ada. Tapi kami masih berusaha kok. Berusaha untuk mencari celah Pak, jangan sampai lingkungan di sini tercemar karena kegiatan Bapak yang tidak jelas izinnya ini. Kami tidak pernah merugikan siapapun di sini, tetapi kami juga berusaha kok untuk mencari hubungan baik dengan para warga sekitar. Berusaha baik macam mana Pak? Warga di sekitar di sini kalau sudah keberatan ya kan? Betul! Tapi kami tidak pernah merugikan warga sekitar loh ya, Bu, Pak. Pak Camat, kami warga sekitar meminta kalau misalnya tempat ibadah Bapak ini dibubarkan. Soalnya itu benar-benar melanggar izin yang ada. Bukan seperti itu, Ibu. Kami di sini hanya ingin beribadah dengan damai. Urusan untuk administrasi, kami sedang ngurus, Bu. Nggak bisa Pak, soalnya warga sekitar tuh udah keberatan. Bapak tuh nggak sesuai izin yang ada loh. Ya, Bapak Ibu, justru saya di sini itu berusaha untuk menghindari hal ini. Ya, saya tidak ingin ada kemasan-kemasan seperti ini. Lalu, apa untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi selanjutnya karena ini udah permasalahan menyangkut permasalahan hak ibadah, ya sudah masuk ke melanggar ketertiban masyarakat dan administrasi juga, saya akan membawa ke pemerintah kabupaten. Jadi untuk sementara saya mohon untuk kondusifnya saja. Nggak bisa Pak, kalau misalnya tetap diteruskan, situasi itu semakin memanas loh. Makanya saya mohon jaga ketenangan kondisi sebentar. Nanti setelah saya lapor ini, kita akan secepatnya memberi solusi yang bagus. Baik, kami akan menunggu keputusan dari Bapak. Allah, bersama Enggak. Jadi begini Pak, siang ini saya ingin lapor ke Bapak kalau misalnya ada terjadi suatu konflik di daerah wilayah Lumajang terkait rumah ibadahnya rumah doa PUUK Tesalonika. Jadi ada sebagian orang nggak setuju kalau misalnya ibadahnya itu digelar di tempat itu. Seperti itu sih Pak kira-kira. Oh, berarti ini konflik umat beragama masuknya ya? Benar. Lalu untuk mediasi di kecamatan apakah sudah dilakukan sebelumnya? Sudah kita lakukan, sudah saya bawa juga salah satu dari jemaat gerejanya dan pun dari warganya. Tapi sayangnya Pak, lumayan tidak kondusif dan masih menuntut kalau misal satu untuk itu. Tapi yang satu lainnya masih mau beribadah di tempat tersebut. Itu sih Pak. Makanya saya datang ke Bapak supaya setidaknya cari solusi sini gimana untuk mengatasi permasalahan seperti ini Pak. Oh, berarti kalau dari kecamatan itu sudah gagal mediasinya. Makanya sekarang Bapak menyalurkannya ke kabupaten untuk melakukan mediasi. Benar sekali Bapak. Sebenarnya akar konfliknya itu apa sih sampai seperti itu ada bubaran kayak gitu? Seperti saya bilang tadi, permasalahannya tuh jadi
mereka ngerasa bahwa adanya ibadahnya ini tuh mengganggu sebagian warga di sini gitu. Ya terutama pada agama yang non Kristen. Memangnya kalau untuk masyarakatnya itu sudah tidak mau lagi ya untuk menerima bagaimana kegiatan ibadahnya, sudah tidak bisa ya untuk dikondisikan? Tampaknya sudah tidak bisa. Untuk sementara makanya saya sudah bilang untuk tetap kondusif ketika saya sini untuk Bapak. Tetapi saya di sini memohon untuk supaya segera ya, karena menurut saya situasinya juga lumayan sudah memanas dan takutnya besok-besoknya lagi terjadi lagi kerusuhan di antara tempat tersebut. Nah, begini Mas, kalau masalah umat beragama itu kalau kita dari kabupaten itu bukan kita yang memfasilitasi untuk mediasi, tetapi itu nanti langsung dari forum kerukunan umat beragama dari FKUB. Nanti saya minta staf saya untuk bersurat kepada FKUB mengenai kasus ini agar segera dibuatkan solusi, agar segera dipanggil setiap pihaknya untuk melakukan mediasi. Nanti langsung dari FKUB yang akan melakukan mediasi. Tapi sepertinya kita harus hadir dari perwakilan kecamatan juga, dari kabupaten juga nanti akan hadir. Jadi nanti staf saya akan bersurat langsung ke FKUB. Nanti Bapak sampai ke kantor, Bapak tunggu undangannya dari FKUB untuk mediasinya, nanti Bapak sampaikan juga ke masyarakat. Oke, baik. Saya juga akan informasikan ke jemaah tersebut ya. Saya harap Bapak mampu untuk mengkondisikan sementara lah sampai Baik, Bapak. mediasinya bisa berjalan. Baik, Bapak. Oke, saya izin dulu ya, Bapak. Ya, Terima kasih banyak, Bapak. ya. Baik, sebelum masuk ke penyampaian posisi, kami akan membacakan tata tertib dari mediasi pada hari ini. Yang pertama, setiap pihak berbicara sesuai giliran. Kedua, tidak memotong pembicaraan. Ketiga, tidak menyerang pihak pribadi, kelompok maupun agama dari pihak lain. Keempat, pembahasan harus fokus pada penyegelan rumah doa, keberlanjutan ibadah, ketertiban sosial, dan penyelesaian administratif. Untuk yang kelima, semua peserta wajib menggunakan bahasa yang tenang dan tidak provokatif. Jika suasana mulai memanas, mediator berhak menghentikan sementara forum. Keenam, semua usulan akan dicatat sebagai bahan perumusan kesepakatan. Apakah semua pihak bersedia mengikuti tata tertib dari forum ini? Kami dari pihak jemaat bersedia. Saya dari perwakilan warga juga bersedia selama semua pihak juga terbuka terhadap permasalahan ini. Saya dari pihak kecamatan bersedia. Dan saya dari pihak pemerintah daerah bersedia untuk mengikuti tata tertib yang sudah disebutkan tadi. Baik, dengan persetujuan semua pihak, forum mediasi ini resmi dibuka. Pertama-tama, izinkan saya membacakan kronologi kasus yang sudah dilaporkan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Jadi kasus pembubaran atau penyegelan jemaat PAUD Tesalonika terjadi di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Persoalannya berawal dari penggunaan sebuah bangunan yayasan atau rumah doa oleh jemaat PUK Tesalonika untuk kegiatan ibadah. Bangunan tersebut kemudian menjadi polemik karena dipersoalkan dari sisi perizinan bangunan, terutama terkait persetujuan bangunan gedung atau PBG. Menurut pemberitaan pada Jumat 3 April 2026, setelah pelaksanaan ibadah Jumat Agung, terjadi kedatangan sejumlah warga bersama aparat Satpol PP ke lokasi. Dalam peristiwa itu, bangunan yang digunakan sebagai rumah doa kemudian dipasang tanda segel. Sebagian warga yang hadir disebut meminta agar aktivitas di rumah doa tersebut dihentikan. Peristiwa ini kemudian viral dan menimbulkan perhatian publik. Di sisi pemerintah daerah, penyegelan dijelaskan sebagai bentuk penertiban administratif terhadap bangunan yang dianggap belum memenuhi ketentuan perizinan. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan bahwa yang dilakukan bukan pelanggaran ibadah, melainkan penertiban terhadap gedung yayasan. Pemkab juga menyebut telah menyediakan tempat sementara bagi jemaat, yaitu aula bekas kantor kecamatan Teluk Naga, agar kegiatan ibadah tetap bisa berjalan. Dari sisi jemaat dan pendampingnya, persoalan ini dipahami sebagai masalah yang tidak hanya administratif, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan jemaat untuk memiliki tempat ibadah yang aman dan tetap. Pihak jemaat disebut telah berupaya mengurus izin PBG sejak tahun 2023, namun prosesnya belum selesai. Karena itu, muncul anggapan bahwa masalah izin dan penyegelan ini perlu diselesaikan dengan cara yang lebih jelas, adil, dan tidak menimbulkan rasa tidak aman bagi jemaat.
Setelah kasus ini ramai, dilakukan proses mediasi yang melibatkan pemerintah daerah, pihak jemaat, dan unsur Kementerian Agama dalam proses tersebut. Segel rumah doa kemudian dicabut pada Senin 6 April 2026. Kemenak menekankan pentingnya menjaga kerukunan kebebasan beribadah dan penyampaian masalah melalui musyawarah. Kita masuk ke tahap penyampaian posisi. Saya minta semua pihak mendengarkan tanpa memotong. Setelah semua selesai menyampaikan, mediator akan membantu merumuskan inti masalah. Kami persilakan untuk jemaat POK Tesalonika terlebih dahulu untuk menyampaikan posisi. Terima kasih. Kami hadir di sini sebagai jemaat yang merasa dirugikan oleh penyenggelan rumah doa. Bagi kami, rumah doa itu bukan sekedar bangunan. Di tempat itulah kami berkumpul, berdoa, dan menjalankan ibadah. Ketika tempat itu disegel, kami merasa seolah-olah hak kami beribadah ikut tertutup. Kami memahami bahwa ada persoalan administrasi yang perlu diselesaikan. Kami tidak menolak aturan. Kami juga tidak ingin menimbulkan gangguan di lingkungan sekitar. Namun, kami berharap proses administrasi tidak membuat kegiatan ibadah kami berhenti, apalagi jika ada tekanan atau intimidasi di lapangan. Kebutuhan kami sederhana. Kami ingin beribadah dengan aman. Tidak ada tekanan massa, tidak ada penyegelan sepihak, dan ada kepastian dari pemerintah mengenai tempat ibadah yang dapat kami gunakan. Kami juga meminta pemerintah membantu penyelesaian proses PBJ atau administrasi lain yang diperlukan, karena kami tidak ingin persoalan ini terus menggantung. Baik, terima kasih dari pihak jemaat. Berikutnya kami persilahkan dari pihak warga untuk menyampaikan posisi. Untuk warga dipersilakan. Terima kasih Ibu. Saya ingin menegaskan bahwa keberatan warga bukan semata-mata karena kebencian terhadap agama tertentu. Kami hidup di lingkungan yang sama dan kami juga ingin kehidupan masyarakat sekitar berjalan dengan tenang. Namun, warga merasa ada aktivitas yang menggunakan bangunan tidak sesuai dengan peraturan awalnya. Warga mempertanyakan izin, prosedur, dan komunikasi dengan lingkungan. Keresahan warga muncul karena tidak semua masyarakat mendapat penjelasan yang jelas. Kalau suatu tempat digunakan untuk kegiatan ibadah rutin, warga ingin tahu apakah izin sudah sesuai, apakah sudah ada persetujuan, dan bagaimana dampaknya terhadap ketertiban lingkungan. Ketika komunikasi tidak berjalan, warga akhirnya merasa diabaikan, Bu. Kami tidak ingin konflik ini sebenarnya melebar kemana-mana. Yang kami minta adalah ketertiban, kepastian jalur resmi, dan komunikasi yang tertib. Kami juga tidak ingin ada keputusan sepihak yang membuat warga merasa tidak dilibatkan. Karena itu kami berharap pemerintah bisa memberi kejelasan, bukan membiarkan warga dan jemaat saling berhadapan. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan perwakilan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku pemerintah Kabupaten Tangerang, selaku Bupati Tangerang, ingin menyampaikan dengan sangat hormat dan dengan berbesar hati agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik, kedua belah pihak dapat berdamai, solusi dapat diambil dengan tidak merugikan salah satu pihak. Saya sangat berharap kepada pihak FKUB maupun dari Kementerian Agama agar dapat diskusi hari ini yang kita lakukan itu dapat menyelesaikan permasalahan ini. Yang dimana permasalahan ini tadi sempat disampaikan juga oleh dari pihak jemaat dan juga dari perwakilan warga mengenai sentimen satu sama lain, mengenai permasalahan yang terjadi. Mungkin dari pihak jemaat, kami selaku pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah meminta maaf karena adanya keterlambatan izin yang terbit. Mungkin itu adalah kendala administrasi. Nanti saya akan sampaikan kepada staf-staf saya yang di bidang tersebut untuk segera mengurus izin tersebut sehingga permasalahan ini dapat selesai. Sehingga kami dari pemerintah daerah itu dapat membantu proses perizinan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian untuk pihak warga juga kami harapkan agar dapat untuk menerima bagaimana hasil sidang nantinya dan juga bisa ikut
berpartisipasi untuk menjaga kerukunan yang ada di masyarakat. Mungkin nanti untuk solusi bagaimana baiknya kami dari pemerintah daerah akan mendukung penuh solusi yang akan diambil berdasarkan kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi kami dari pemerintah daerah sangat mendukung keputusan yang tidak akan merugikan salah satu pihak atau memberatkan salah satu pihak, tetapi kami mendukung dan mendorong agar lahirnya keputusan yang sama-sama menghormati baik kepentingan dari jemaat maupun kepentingan dari masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pihak moderator. Baik, semua pihak saya rasa sudah menyampaikan posisi masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap klarifikasi agar persoalan ini tidak melebar ke sentimen agama, tetapi tetap fokus pada masalah hukum, sosial, dan penyelesaian tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Yang mendesak bagi kami adalah ketenangan dan kepastian kami aman untuk beribadah. Dan yang kedua adalah pembukaan segel bagi kami adalah hal penting. Tetapi jikalau pembukaan segel ini sudah dibuka, tetapi jemaat kami tidak bisa beribadah dengan tenang, buat apa? Kami hanya ingin mendapatkan jaminan tanpa intimidasi. Terima kasih dari saya. Baik, jadi di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa kebutuhan utama jemaat adalah keamanan, keberlanjutan ibadah, dan kepastian proses administrasi. Sekarang saya persilakan kepada pihak warga, apa kekhawatiran utama warga soal izin ketertiban lingkungan atau potensi konflik sosial yang akan terjadi. Baik Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya izin ya Pak, ini saya perwakilan warga Pak, izin. Jadi saya ingin menyampaikan kekhawatiran yang warga resahkan, warga-warga sekitar tuh resah. Yang pertama tuh karena izin belum jelas Pak, ini bangunan ini belum jelas. Karena kenapa Pak? Kalau misalnya belum jelas tanpa aturan, dari situ muncul kekhawatiran ketertiban dan konflik sosial yang ada. Nah, jadi yang warga butuhkan tuh adalah kepastian prosedur dan komunikasi yang resmi. Seperti itu Pak sebenarnya. Baik, jadi dapat saya lihat di sini bahwa kekhawatiran utama warga adalah kepastian hukum dan keterlibatan dalam komunikasi. Kami catat juga bahwa forum ini bukan untuk debat teologis. Forum ini adalah musyawarah sosial hukum untuk menyelesaikan penyegelan, keamanan ibadah, dan administrasi. Kemudian selanjutnya kita akan ke tahap negosiasi, di mana dari yang kita terima sebelumnya bahwa pihak jemaat ini membutuhkan ibadah tetap berjalan, rasa aman, tidak ada intimidasi, kemudian segel dibuka, dan ada kepastian proses hukum. Dari pihak warga juga membutuhkan ketertiban, tidak ada keputusan sepihak, jalur resmi penyelesaian, dan komunikasi dengan lingkungan sekitar. Pemerintah juga membutuhkan situasi yang tidak rusuh, tidak ada tuduhan diskriminasi, dan ada solusi administrasi. Kemudian juga ada jalan tengah yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, saya mulai dari pihak jemaat. Apabila pemerintah menjamin tempat ibadah sementara yang aman dan memfasilitasi proses administrasi, apakah pihak jemaat bersedia menempuh proses melalui jalur resmi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah? Silakan. Terima kasih. Kami bersedia. Kami tidak ingin melawan aturan. Kami hanya meminta hak ibadah tetap dijamin selama proses itu berjalan. Kami juga meminta tidak ada lagi intimidasi atau tekanan massa terhadap jemaat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak warga, apabila ada jaminan koordinasi resmi, ada penyelesaian administrasi, dan pemerintah menempatkan proses ini dalam pengawasan yang jelas, apakah dari pihak warga bersedia untuk tidak lagi melakukan penolakan langsung di lapangan? Catat Ibu kepada pemerintah dan camat, apakah pemerintah dan camat siap menjamin keamanan dan menyediakan tempat ibadah sementara guna membantu proses perizinan hingga ada solusi yang lebih permanen? Baik, kalau kami dari pihak pemerintah, kami akan menyediakan tempat untuk beribadah sementara dan juga akan mendukung proses perizinan sehingga konflik ini dapat selesai dengan lancar. Jadi kami mendukung penuh proses ini.
Kami meminta tanggapan pihak terkait untuk rumusan ini. Baik, terima kasih. Kami menerima rumusan ini. Kami berharap komitmen pemerintah benar-benar berjalan, terutama soal jaminan keamanan, tempat ibadah sementara, dan penyelesaian administrasi. Untuk pihak keluarga, saya persilakan. Kami dari pihak keluarga juga setuju atas hasil dari mediasi ini, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak yang bergabung dalam forum ini. Semoga kesepakatan ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki komunikasi dan menjaga kerukunan antar masyarakat dan antar umat beragama. Dengan ini, forum resmi ditutup. Konflik yang awalnya terbentuk karena saling curiga, tekanan sosial, dan tindakan penyegelan dapat diarahkan ke forum yang lebih tertib. Mediator juga membantu mengubah perdebatan yang semuanya berlawanan jadi pembicaraan yang lebih berorientasi pada penyelesaian. Sebagai analis, saya melihat bahwa mediasi ini cukup efektif sebagai langkah awal untuk menurunkan ketegangan dalam konflik penyegelan rumah doa POUK Tesalonika. Konflik yang awalnya terbentuk karena saling curiga, tekanan sosial, dan tindakan penyegelan dapat diarahkan ke forum yang lebih tertib. Mediator juga membantu untuk mengubah perdebatan yang semulanya berlawanan menjadi pembicaraan yang lebih berorientasi pada penyelesaian. Namun, secara kritis, mediasi ini juga menunjukkan beberapa kelemahan. Pertama, negara cenderung hadir setelah konflik memanas. Seharusnya, ketika mulai muncul keberatan warga terhadap penggunaan rumah doa, pemerintah sudah lebih awal memfasilitasi komunikasi, menjelaskan prosedur hukum, dan mencegah tekanan sosial berkembang menjadi penyegelan. Keterlambatan ini membuat hukum tampak hadir setelah konflik terjadi, bukan sejak awal sebagai pelindung bagi semua pihak. Kedua, terdapat ketimpangan posisi antara jemaat sebagai kelompok minoritas dan warga sekitar yang memiliki tekanan sosial lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, hak beribadah jemaat beresiko terlihat seperti sesuatu yang harus dinegosiasikan dengan penerimaan mayoritas. Padahal, hak beribadah merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Sociological jurisprudence memang menekankan keseimbangan kepentingan sosial, tetapi keseimbangan itu tidak boleh mengorbankan hak dasar kelompok yang lebih rentan. Ketiga, persoalan administrasi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk tindakan sepihak, intimidasi, atau pelarangan ibadah. Apabila terdapat masalah perizinan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan administrasi yang jelas. Warga boleh menyampaikan keberatan, tetapi keberatan tersebut harus disalurkan melalui jalur resmi. Pemerintah juga tidak boleh hanya mengikuti tekanan sosial, melainkan harus memastikan bahwa penegakan aturan berjalan tanpa diskriminasi. Berdasarkan analisis tersebut, ada beberapa rekomendasi dari saya. Pertama, pemerintah perlu memiliki mekanisme deteksi dini terhadap konflik rumah ibadah. Setiap keberatan masyarakat harus segera ditangani melalui dialog resmi sebelum berkembang menjadi tekanan massa atau tindakan sepihak. Kedua, hasil mediasi harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memuat pembagian tanggung jawab dan batas waktu yang jelas. Pemerintah bertanggung jawab menjamin keamanan dan memfasilitasi administrasi. FKUB dan Kementerian Agama bertanggung jawab menjaga komunikasi. Warga bertanggung jawab menghentikan intimidasi. Dan jemaat bertanggung jawab mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya, perlu dibentuk forum komunikasi berkala antara jemaat, warga, pemerintah daerah, FKUB, dan Kementerian Agama agar komunikasi tidak hanya terjadi ketika konflik sudah pecah, tetapi juga menjadi ruang pencegahan konflik di masa mendatang. Dengan demikian, dari perspektif sociological jurisprudence, mediasi ini menunjukkan bahwa hukum harus bekerja secara responsif terhadap kenyataan sosial. Hukum tidak cukup hanya ditegakkan sebagai aturan administratif, tetapi juga harus mampu menjaga keadilan sosial, menyeimbangkan kepentingan, dan melindungi kelompok yang rentan. Mediasi dapat menjadi jalan tengah yang baik, tetapi hanya akan benar-benar adil apabila tidak sekadar meredam konflik, melainkan juga menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Sekian, terima kasih.